Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Darajat. Di sini saya akan menjelaskan tentang ide bisnis yang kelompok kami buat untuk memenuhi UAS Sistem Informasi Bisnis. Dari berbagai macam pendapat yang dikemukakan oleh anggota kelompok kami sepakat untuk mengambil ide aplikasi investasi pada UMKM, di mana sistem di dalam aplikasi ini berperan sebagai perantara yang menghubungkan antara pemodal dengan pemilik UMKM yang membutuhkan modal usaha. Nama saya Adinda Nurhairudin. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari ide bisnis kelompok kami. Ide bisnis kelompok kami muncul berawal dari riset yang kelompok kami lakukan, di mana kami menemukan kondisi ekonomi masyarakat yang sedang menurun akibat pandemi COVID-19, sehingga muncul permasalahan seperti banyaknya UMKM yang potensial terkendala modal untuk mengembangkan usahanya. Masyarakat yang memiliki modal namun bingung untuk melakukan bisnis apa. Bahkan banyaknya masyarakat yang tergiur akan uang instan namun jalan yang salah seperti melakukan pinjaman online hingga judi online. Hingga pada akhirnya kami menemukan ide bisnis dengan membuat aplikasi untuk membuat pelaku UMKM dalam masalah permodalan untuk kembali menghidupkan bisnis mereka, serta memberikan cara baru bagi pemodal untuk menginvestasikan uangnya dengan tepat. Nama saya Fajar Lukman Nugraha dengan NIM A2 18049. Baik, untuk poin selanjutnya ialah tujuan. Yang pertama, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat khususnya pelaku UMKM. Di era pandemi COVID-19 ini, ekonomi menjadi faktor penting untuk menyambung kebutuhan hidup para pemilik usaha. Di sisi lain, kami menemukan cara baru dalam menginvestasikan uang bagi para investor atau pemodal. Yang dari dua pernyataan tadi, kami ingin membantu masyarakat pelaku UMKM yang kesulitan mencari modal usaha untuk kembali meningkatkan minat usaha dan meningkatkan ekonomi masyarakat, khususnya untuk pelaku UMKM. Poin kedua ialah menjembatani antara pemodal atau investor dengan pelaku UMKM. Ide aplikasi yang kami usulkan ini memiliki fungsi dalam membantu transaksi pelaku UMKM dengan investor atau pemodal melalui cara aman dan terpercaya, sehingga para pengguna dapat dengan nyaman menggunakan fitur-fitur yang ada di aplikasi kami. Poin ketiga, meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha. Sebagai jembatan antara investor atau pemodal dengan pelaku usaha, tentu dengan terciptanya keuntungan satu sama lain di antara investor atau pemodal dengan pelaku usaha, dapat menimbulkan kesejahteraan tidak hanya bagi pelaku usaha, namun juga bagi para pengguna aplikasi kami. Dan poin terakhir, keempat, menanamkan budaya investasi. Banyak jalan dalam mengelola keuangan untuk semakin berkembang, akan tetapi tidak banyak yang sesuai dengan aturan undang-undang. Cara baru yang kami usulkan ini berharap dapat menanamkan minat dalam mengelola keuangan lewat investasi yang berkolaborasi dengan pelaku UMKM. Nama saya Agus Maulana Mubarak. Di sini saya akan menjelaskan alur bisnis dari ide bisnis kelompok kami. Alur bisnis UMKM yang pertama dimulai dari daftar, kemudian yang kedua verifikasi rekam jejak dan kelayakan UMKM yang memiliki potensi dalam mengembangkan usahanya. Kemudian yang ketiga menentukan perjanjian kontrak promosi UMKM. Selanjutnya ada investor. Untuk alur bisnisnya yaitu satu daftar, kemudian yang kedua verifikasi data diri, dan yang terakhir menentukan perjanjian kontrak dengan investasi dengan pelaku UMKM. Kemudian ada alur bisnis aplikasi yang dimulai yaitu menjembatani antara pemodal dengan pelaku UMKM. Kemudian yang kedua yaitu promosi UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagas Pardana Ilham dengan NIM A2.18029. Ya, kemudian yang terakhir yaitu poin strategi bisnis, di mana yang pertama tentu saja strategi yang perlu dilakukan adalah mengurus legalitas platform itu sendiri, yang mana dalam hal ini karena
bisnis yang diangkat adalah bisnis yang berkaitan dengan investasi, maka legalitas platform perlu dilakukan dari pihak yang berwenang seperti Bapepti. Kemudian yang kedua yaitu menetapkan target pasar yang jelas gitu ya. Dimana dalam kasus bisnis yang diangkat adalah yaitu masyarakat yang sudah memiliki KTP khususnya seperti mahasiswa dan tentu saja yang sudah berpenghasilan. Kemudian poin yang bertiga yaitu memaksimalkan jangkauan platform aplikasi itu sendiri gitu ya. Dimana maksud dari memaksimalkan jangkauan platform di sini yaitu dengan membangun website dan juga aplikasi mobile sekalian. Kemudian poin yang nomor 4 yaitu promosi platform gitu ya, promosi platform atau promosi bisnis itu sendiri di berbagai media sosial gitu ya, dengan memanfaatkan berbagai layanan periklanan seperti Instagram Ads, YouTube Ads, dan Facebook Ads dan lain-lain. Kemudian poin yang nomor 5 yaitu memangkas biaya untuk pengeluaran yang tidak terlalu dibutuhkan gitu ya, seperti memangkas biaya untuk gaji karyawan yang tidak diperlukan gitu ya, artinya terlalu banyak karyawan gitu ya. Kemudian di slide terakhir masih dalam poin strategi bisnis, di mana di sini diperlihatkan bisnis model canvas gitu ya. Ada beberapa poin yang dijelaskan di sini, antara lain ada key partners yang maksudnya adalah partner atau pelaku yang terlibat dalam bisnis itu sendiri gitu. Yang pertama itu ada UMKM sebagai mitra, kemudian ada pemodal usaha gitu, bisa masyarakat atau investor itu sendiri. Kemudian poin yang kedua yaitu key activities atau aktivitas bisnis daripada platform aplikasi ini sendiri, yaitu menghubungkan antara pemodal usaha seperti masyarakat atau investor dengan pelaku UMKM yang membutuhkan modal usaha gitu ya. Kemudian ada poin value proposition atau kelebihan daripada platform itu sendiri, yaitu yang pertama tentu saja pelaku UMKM potensial gitu ya, bisa mendapatkan suntikan dana gitu untuk mengembangkan usahanya. Dan perlu digarisbawahi bahwa di sini khusus untuk UMKM potensial gitu, sehingga tidak semua UMKM tidak bisa ikut gitu ya ke dalam platform tersebut. Kemudian poin yang nomor 2 yaitu pemodal dapat memutarkan uangnya dengan berinvestasi jangka panjang gitu ya di perusahaan atau UMKM yang memiliki potensial gitu ya. Kemudian adanya fitur premium gitu ya yang bisa digunakan pelaku UMKM agar profil usahanya gitu bisa ditampilkan paling atas. Ya, kemudian ada poin customer segment gitu ya, seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya, di mana menentukan pasar yang jelas gitu. Yang pertama itu ada pelaku UMKM potensial, kemudian masyarakat umum seperti mahasiswa dan yang sudah memiliki penghasilan, yang tentunya nanti akan menjadi sebagai pemodal. Kemudian ada poin key resources gitu ya, yang menjadi kunci sumber daya dari bisnis itu sendiri. Ada aplikasi dan website sebagai platform, kemudian ada harus adanya sertifikasi legalitas platform dan juga sumber daya manusianya gitu. Tentu saja tim pengembang aplikasi dan juga tim bisnis dan akuntansinya gitu. Kemudian poin channels yaitu maksudnya adalah media tempat atau media sebagai promosi bisnis itu sendiri gitu ya. Seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya, kita memanfaatkan YouTube Ads, Facebook Ads, dan juga Instagram Ads. Kemudian pemerintah daerah juga bisa menjadi channel itu sendiri gitu. Kemudian untuk cost structure atau biaya pengeluaran yang dilakukan yaitu untuk gaji pegawai kantor, kemudian media promosi. Kemudian poin yang terakhir ada revenue streams gitu ya, atau pemasukan untuk bisnis itu sendiri, yaitu pajak yang diambil dari keuntungan pelaku usaha gitu. Ya, sekian ide bisnis yang kelompok kami angkat. Mohon maaf apabila ada yang kurang dipahami pada saat penjelasan. Mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.